Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan moto gereja kita. Gemi kanan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itu caranya. Amin. Kita bersyukur bahwa setiap hari Tuhan boleh menyertai kehidupan kita. Kita percaya selama kita menyembah kepadanya, selama kita berharap kepadanya, akan selalu ada mujizat setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita angkat lagu pujian, mujizat setiap hari. Mari kita sama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita lalu pujian kita, Tuhan yang benar.
kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami, karena Engkau adalah Allah yang setia bagi kami Bapa. Kami mengagungkan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang mulia. Dalam setiap manusia yang Kau ciptakan boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyerahkan ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau melawat bangsa kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini boleh mengalami pemulihan di dalam Engkau. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biar Tuhan Yesus menaruh roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, bahkan orang-orang Tuhan, orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kiranya Tuhan juga mengurapi, Tuhan memberkati. Biar di hari Sabat ini Tuhan, kami setiap umat boleh datang untuk menyembah Engkau. Kami boleh datang untuk beribadah, memberikan hati, pikiran kami, tubuh kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Virus corona yang semakin banyak orang yang mengalami sakit penyakit Tuhan oleh karena virus ini, bahkan banyak orang yang meninggal, bahkan banyak orang yang dirawat di rumah sakit Tuhan. Kami merindukan lawatan Tuhan yang menjamah mereka ya Bapa. Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Bahkan bila setiap kami yang ada yang boleh mengalami kesehatan, kami boleh menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami boleh menjadi orang-orang yang taat kepada setiap peraturan pemerintah, mengikuti setiap protokol kesehatan, sehingga kami tidak tertular oleh virus corona ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk vaksin yang sedang dalam proses ini Tuhan, juga Tuhan berkati. Bila di tahun depan vaksin itu boleh diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan, bahkan di dunia. Dan ini adalah jawaban daripada Engkau Tuhan, dan kami percaya bahwa kami punya pengharapan di dalam Engkau, sehingga masalah virus ini boleh selesai sesuai dengan waktu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk gereja kami GMI Kana ini. Tuhan berkati Bapa. Kami bersyukur untuk renovasi yang boleh selesai, yang akan selesai. Tuhan juga berkati, biarlah 100% boleh selesai tepat pada waktunya, dan kami serahkan setiap dana-dana yang kami butuhkan, kiranya Engkau cukupkan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan, majelis dan jemaat, biar iman kami semakin tumbuh kuat di dalam Engkau. Walaupun kami bersama-sama beribadah di rumah bersama dengan keluarga, kami boleh terus merasakan kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan yang melawat kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kerinduan kami. Engkau juga memberkati untuk anak-anak kami yang sedang belajar secara online, baik daring luring juga Tuhan berkati. Bahkan untuk setiap anak-anak yang bekerja, yang sedang menyusun skripsi dan dalam perkuliahan, juga Tuhan memberikan pertolongan. Bila Tuhan yang memelihara, yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan Bapa, dan berikan mereka kesuksesan untuk masa depan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita menyembah Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami ya Tuhan, kami kembalikan naikkan kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang memberikan kasih, keselamatan, dan pemeliharaan yang sempurna. Pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur kami kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila Tuhan yang mengurapi hati dan pikiran daripada jemaat-Mu yang mendengarkan pada hari ini, dengan kuasa daripada Roh Kudus, Engkau mengurapi kami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Bila segala sesuatu yang kami dengar hari ini boleh menguatkan iman kami dan membuat iman kami semakin kuat dan bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan yang ke-11. 1 Petrus ayat yang pasal yang keempat, ayat 7 sampai yang ke-11. Saya akan membacakannya. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tema kita pada pagi hari ini adalah kesatuan umat dan kekuatan akhir zaman. Kesatuan umat dan kekuatan akhir zaman. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pada kitab Kejadian ayat 2 sampai 18, di sini kita melihat bahwa manusia itu tidak bisa hidup seorang diri. Dia membutuhkan orang lain, membutuhkan pertolongan orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial. Dalam diri mereka memiliki suatu kebutuhan akan suatu hubungan atau relasi antara satu dengan yang lain. Itulah sebabnya semua orang membutuhkan kasih, kapanpun dan dimanapun. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kebutuhan terhadap kasih itu semakin meningkat ketika seseorang mengalami masa-masa atau momen-momen tertentu. Ketika mereka berada di dalam kesulitan, seseorang membutuhkan kasih. Ketika mereka berada di dalam tekanan atau di saat-saat mereka membutuhkan kata-kata penghiburan, kata-kata yang menguatkan, bahkan uluran tangan ketika seseorang mengalami persoalan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita kembali membaca firman Tuhan pada ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, ini berbicara tentang kehidupan orang Kristen di dalam menyambut akan akhir zaman, ya. Nah, pada ayat yang ke-7 di situ dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, kata kesudahan segala sesuatu sudah dekat terkadang disalahpahami oleh banyak orang. Banyak orang berpikir bahwa Petrus di sini menubuatkan kedatangan Kristus yang kedua kali itu terjadi beberapa bulan atau tahun sejak penulisan surat Petrus. Jika sampai sekarang Tuhan belum datang, nubuat itu dianggap tidak terjadi. Sehingga para teolog mengatakan bahwa ini adalah penundaan kedatangan Tuhan atau parousia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pemikiran ini tampaknya tidak terlalu tepat. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sering berkali-kali menegaskan kepada murid-muridnya bahwa tidak seorang pun akan tahu kapan hal itu terjadi. Itu bisa kita lihat pada Matius 24 ayat 36. Dia juga sudah menerangkan bahwa sebelum kedatangan Tuhan atau sebelum kedatangan Yesus itu akan terjadi banyak peristiwa terlebih dahulu. Secara khusus kedatangannya akan terjadi bahwa
Secara khusus kepada Petrus sudah dinyatakan bahwa dia akan mencapai usia tua atau mati dengan cara disalibkan. Dengan semua petunjuk ini sangat tidak mungkin apabila Petrus dengan sembarangan meramalkan kedatangan Yesus yang akan terjadi pada zamannya. Bapak yang dikasih Tuhan, bagaimana kita sebaiknya memahami akan kata kesudahan, segala sesuatu itu sudah dekat. Di sini kita kuncinya terletak pada konsep atau pemikiran gereja mula-mula tentang akhir zaman. Sehingga kita berkali-kali menjelaskan bahwa akhir zaman itu dimulai sejak dahulu, yang ditandai dengan kedatangan Kristus yang pertama kali ke dunia ini, di mana Tuhan telah menyatakan dirinya pada zaman akhir, di mana Tuhan menyatakan diri pada peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, dan ini adalah merupakan penggenapan daripada nubuat Yoel bahwa hari-hari terakhir Roh Allah akan bekerja secara luar biasa. Sehingga akhir zaman itu dimulai sejak abad yang pertama sebelum Masehi. Maka setiap hari yang berlalu membawa mereka untuk semakin dekat dengan akhir zaman. Secara khusus pada zaman Petrus ini memang terjadi bahwa pada zaman Petrus banyak penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Bahkan bukan hanya penganiayaan, tapi banyak pengajar-pengajar sesat yang muncul di mana-mana pada zaman Petrus. Sehingga semua ini adalah tanda daripada akhir zaman. Tidak salah jika dikatakan bahwa akhir zaman itu semakin dekat, walaupun pada waktu itu belum semuanya terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, menjelang akhir zaman akan muncul banyak berbagai persoalan, sehingga masalahnya akan menimpa, peristiwanya akan menimpa setiap orang Kristen secara langsung, sehingga mereka akan membutuhkan suatu dukungan ataupun perhatian ataupun bergandeng tangan dalam menyambut akhir zaman itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, setelah kita tahu tanda-tanda akhir zaman, ya, kalau kita lihat pada Matius 24 itu dikatakan tanda-tanda akhir zaman. Lalu apa respon kita sebagai orang yang percaya sudah mengetahui tanda-tanda itu? Apakah kita hanya sebagai pengetahuan atau kita hanya sebagai seorang yang hanya sebagai sebagai ilmu pengetahuan, atau sebagai hanya untuk menambah ilmu pengetahuan kita saja, atau kita hanya berdiam diri saja, atau kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangan akhir zaman. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena itu pengetahuan tidak hanya cukup, tetapi diperlukan suatu persiapan hati kita persiapkan hidup kita, bagaimana kita dapat menghadapi masa-masa kesulitan yang akan kita hadapi itu. Oleh karena itu di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai yang ke-11, di sini diajak ada dua cara yang kita harus lakukan untuk mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Yang pertama, kita dikatakan bahwa pada ayat 7b, ya, saya akan bacakan. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Cara yang pertama dalam mempersiapkan diri kita dalam akhir zaman adalah kita harus berfokus kepada Allah melalui apa? Melalui doa. Berbagai masalah seringkali menghabiskan pikiran dan tenaga kita. Semua terfokus pada masalah, semua terfokus pikiran kita hanya pada pergumulan kita. Akibatnya kita mengalami kekeringan rohani atau dehidrasi rohani. Sehingga situasi ini sangat ironis, di mana Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan di dalam hidup kita itu melalui doa. Tuhan menyediakan kita hikmat, Tuhan memberikan kita kekuatan, bahkan penghiburan ketika kita mengalami duka cita. Jika kita lupa berdoa, pada saat banyak mengalami persoalan, kita justru meninggalkan sumber kekuatan kita, yaitu adalah Tuhan. Sehingga kita membiarkan kekuatan kita habis, ya, karena kita bergumul dengan masalah kita. Sehingga kita tidak banyak berdoa. Kita hanya fokus pada persoalan kita. Nah, masalahnya nasihat ini tidak terlalu mudah untuk kita lakukan.
Kita cenderung sibuk memikirkan yang lain. Bahkan kita sulit untuk berdoa. Kunci untuk menghadapi situasi terletak pada akal pemikiran Kristiani. Kita harus dikatakan pada ayat 7 dikatakan bahwa kita harus apa? Menguasai diri dan menjadi tenang. Menguasai diri dan menjadi tenang ini artinya apa? Bahwa kita harus membersihkan pikiran kita. Ketika kita membersihkan pikiran kita dari persoalan, maka hati kita akan menjadi tenang. Dengan ketenangan hati itulah kita memiliki kekuatan untuk berdoa kepada Allah. Sehingga dikatakan milikilah pikiran yang baik, waspadalah. Ketika kita memiliki banyak pikiran, masalah, membuat kita tidak semangat untuk berdoa, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita membersihkan pikiran kita dan menenangkan hati kita, maka di situ kita punya kekuatan untuk berdoa. Karena kita fokus kepada Allah. Sehingga ketika orang percaya, ketika akal budinya dibersihkan dari pikiran-pikiran atau kekhawatiran, maka dia akan fokus di dalam doanya. Karena apa yang ada di dalam pikiran kita, itulah yang akan menentukan doa kita. Ketika kita bergumul dengan skripsi kita, ketika kita bergumul dengan anak, dengan orang tua, dengan pekerjaan, maka itulah yang akan kita doakan. Apa yang ada dalam pikiran akan menentukan isi daripada doa kita. Ketika kita fokus kepada Allah, maka kita akan mengagung-agungkan nama Allah, mempermuliakan nama. Itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua dalam menghadapi akhir zaman, yaitu menunjukkan kasih kepada sesama. Saya akan bacakan pada ayat 8 sampai 11. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan anunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah suatu relasi yang dekat dengan Tuhan, bukanlah suatu halangan untuk kita punya hubungan yang baik dengan sesama kita. Sangat disayangkan apabila orang Kristen mengakui dirinya rohani, ya, tetapi dalam kesehariannya dia tidak merasa dicintai atau mencintai sesamanya. Bukan menarik diri. Seharusnya apa? Semakin seseorang rohani, seharusnya ia semakin memiliki sikap manusiawi. Bukan menarik diri dari dunia dan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain. Tetapi Petrus di sini mengajarkan bahwa mendekatlah kepada Allah di dalam doa. Ini adalah bukanlah bagian dari mengasihi sesama. Oleh karena itu bagi ini berbicara banyak tentang apa? Kasih. Kasih yang seperti apa? Mengapa kasih ini sangat penting? Kemudian apa saja bentuk kasih yang bisa dilakukan? Kita bisa lihat pada ayat 9 sampai dengan ke-11. Oleh karena itu mari kita lihat ayat per ayat mengenai kasih yang dimaksudkan oleh Petrus di sini. Pada ayat 8 ayat itu terletak pada kata sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini bukan berbicara tentang ketulusan atau sebagai lawan daripada kemunafikan, tetapi di sini sungguh-sungguh artinya ada suatu usaha atau hasrat yang lebih-lebih lagi, yang sama digunakan ketika Yesus saat dia berdoa di Taman Getsemani sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Itulah diartikan kesungguhan, usaha, hasrat yang lebih dalam untuk menghadap kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Petrus tahu bahwa penerima surat itu sangat sudah mengasihi, tapi kasih mereka itu harus lebih lagi ditambahkan. Supaya apa aja? Supaya ada semangat, supaya ada sukacita yang lebih lagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa kasih sangat diperlukan dalam kehidupan kita? Karena ketika kita berinteraksi dengan sesama kita,
baik dalam keluarga kita, baik dengan sahabat, orang lain, dalam lingkungan kita. Seringkali kita mengalami satu gesekan-gesekan dengan orang lain. Kadang orang lain itu bisa saja menjengkelkan kita. Kadang orang lain itu bisa saja membuat kita marah. Bahkan orang lain itu bisa saja membuat kita kecewa. Sehingga kerap kita sehingga itu yang akan sering menghalangi orang untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada orang lain. Oleh karena itu dengan situasi ini Petrus menyatakan bahwa kasih yang besar akan menutupi banyak kesalahan, banyak dosa. Kasih di sini ada bicara tentang kasih Allah yang diberikan kepada sesamanya. Dan kasih itu juga menutupi bukan berarti menyangkali atau menyembunyikan dosa, tetapi kasih itu menutupi artinya mau mengampuni, menutupi banyak sekali dosa, mau mengampuni setiap dosa. Itulah yang dilakukan Tuhan kepada kita. Demikian kita juga harus lakukan kepada sesama kita, sehingga kasih memampukan seseorang dapat bertahan di tengah-tengah kekecewaan. Dia akan tetap menunjukkan kebaikannya, dia akan tetap menunjukkan kasihnya, walaupun orang itu mengecewakan, walaupun orang itu kadang menjengkelkan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bentuk kasih bisa beragam. Kalau kita melihat pada 1 Petrus 4 ini, bentuk kasih di sini kita lihat pada ayat yang ke-9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ini adalah bentuk kasih di mana kita memiliki suatu keramahan, sikap ramah kepada orang asing, memberikan tumpangan, ya. Memberikan tumpangan itu sangat dihargai dalam budaya kuno pada saat itu. Di banyak tempat, poin ini dianggap sebagai suatu tindakan norma. Jika ada orang asing yang datang kepada mereka memberikan tumpangan, mereka bersikap ramah. Mereka saling memberikan tumpangan, rumahnya mau diberikan untuk orang lain. Nah, orang lain saja, orang asing saja bisa kita beri tumpangan, apalagi terhadap orang-orang yang percaya terhadap sesama kita, anak-anak Tuhan. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, itulah wujud kasih yang dimaksud oleh Petrus. Kemudian wujud kasih yang kedua itu pada ayat yang ke-10 dan ke-11. Jika ada seorang berbicara, ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Kemudian ayat yang ke-11, jika ada orang yang melayani, baik yang melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini berbicara bentuk kasih itu adalah menggunakan karunia rohani bagi kepentingan sesama. Allah menyediakan berbagai karunia kepada kita, dan karunia itu diberikan setiap orang itu sangat berbeda-beda. Ada karunia berbicara tentang firman Allah, ada karunia menasihati, ada karunia untuk bernubuat. Tuhan berikan semuanya itu. Dan karunia ini adalah pemberian dari Allah, bukan pemberian dari manusia, atau karunia itu bukanlah bakat yang kita dapatkan dari orang tua kita, bukan, tetapi pemberian Allah. Sehingga karunia yang digunakan ini harus berpusat kepada Allah, karena Dia yang memberikan karunia itu. Sehingga dengan karunia itu maka kita dapat melayani untuk menyampaikan firman Allah, untuk memuliakan Allah dengan kuasa daripada Allah. Pertanyaan pada kita hari ini adalah, sudahkah kita melihat ke dalam hati kita, hidup kita? Sudahkah kita menggunakan karunia itu untuk Allah, atau hanya untuk kepentingan kita? Mari kita renungkan. Bapak yang dikasih Tuhan, oleh karena itu yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, mari kita kembali renungkan, sedekat apa kita dengan Allah kita, sedalam apa kita mengenal Tuhan kita, dan seberapa besar kasih kita kepada sesama kita yang telah kita berikan. Oleh karena itu kedatangan Tuhan atau akhir zaman itu semakin dekat. Mari kita menilai zaman ini. Tanda-tanda itu sudah ada. Oleh karena itu bagaimana? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri kita dengan dua cara. Yang pertama, kita harus berfokus kepada Allah melalui doa kita. Kita harus kuasai diri kita supaya kita bisa tenang
dan kita berdoa. Kemudian yang kedua, mari kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Siapapun itu, orang yang mengecewakan musuh kita atau siapapun, kita tunjukkan kasih kita. Karena itu yang membawa kita kepada Allah. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau kembali mengingatkan kami bahwa kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Kami melihat dan menilai zaman ini Tuhan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah mulai ada dari dulu sampai sekarang. Dan biarlah kami ya Tuhan sebagai orang-orang yang sudah tahu, bukan hanya sebagai pengetahuan kami, tapi kami benar-benar mengimani dan mempercayai bahwa Tuhan pada akhirnya akan datang kedua kali. Oleh karena itu Tuhan, dalam mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan-Mu Tuhan, biarlah kami semakin fokus kepada Engkau Tuhan, melalui doa dalam hidup kami. Biarlah kami dapat menguasai diri dan menjadi tenang segala persoalan dan pikiran-pikiran yang negatif dan masalah-masalah yang menguras energi kami sehingga kami menjadi jauh daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah malam pagi hari ini kami kembali dikuatkan supaya kami semakin dekat kepada Engkau. Walaupun kami tidak bisa beribadah di gereja-Mu Tuhan, tetapi di dalam rumah kami percaya Engkau hadir, Engkau yang akan melawat kami. Kami juga berdoa Bapa, biarlah kami semakin memiliki kasih Tuhan untuk kami terapkan kepada sesama kami, karena itulah yang dapat Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, sehingga kapanpun Engkau datang kedua kali Tuhan, biarlah kami didapati orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang hidup takut di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih.